Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Saudara, sejak kita mendengar Injil dan kemudian kita mempercayai Injil, kita percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, mengampuni kita, menanggung semua kutuk-kutuk kita, dan darahnya tercurah untuk menghapus semua catatan dosa kita. Kemudian kita membuka pintu hati kita, kita mengundang Tuhan Yesus masuk di hati kita, kita mengalami kelahiran baru. Sejak saat itu roh kita adalah roh ciptaan baru. Dan sejak itu juga kita ini adalah manusia ciptaan baru di dalam Yesus. Yang lama sudah berlalu, sekarang yang baru terbit. Sebagai manusia roh, kita sekarang harus hidup di dalam roh. Sebagai manusia roh, kita harus hidup dipimpin oleh roh, tidak lagi dipimpin oleh daging. Sebab perkara-perkara daging itu adalah perseteruan terhadap Allah. Perkara-perkara daging itu bertolak belakang dengan Allah. Tentu saja perkara daging ini tunduk di bawah hukum daging. Dan semua hukum daging itu berlawanan dengan hukum Allah. Semua perkara dari daging, hukum daging itu berlawanan dengan hukum roh. Itu yang membuat kalau orang Kristen, sekalipun dia sudah dilahirkan baru, bahkan dia sudah dipenuhi kuasa Roh Kudus, namun dia tidak takluk kepada hukum Allah, itu yang membuat dia hidupnya tidak mengalami kemenangan. Orang Kristen yang masih hidup di dalam daging, dia masih di bawah kutuk kuasa hukum daging. Sehingga walaupun Allah memberikan janji anugerah yang luar biasa, janji kelepasan, janji damai sejahtera, janji kuasa, janji berkat rohani, materi maupun jasmani, janji kesembuhan, dia sukar sekali untuk mengalaminya. Walaupun pikirannya berkata, iyalah saya percaya firman Allah bilang seperti itu. Tapi pada kenyataannya ketika dia mau mengalami hal semuanya itu, dia tidak pernah mengalaminya. Mengapa? Sebab dia masih tunduk kepada keinginan daging atau hukum daging. Dia tidak takluk kepada hukum Allah. Sekarang apa sih yang dinamakan hukum Allah itu? Ternyata hukum Allah itu adalah hukum iman. Iman yang hanya percaya kepada perkara-perkara rohani, percaya kepada firman Allah. Nah, keinginan daging tidak dapat tunduk kepada hukum Allah. Keinginan daging tidak bisa tunduk terhadap hukum iman. Kadang-kadang kita mengerti firman Allah hanya sekedar sampai kepada pengertian secara pikiran. Namun firman Allah itu tidak pernah menjadi rema di dalam hati kita. Akibatnya janji firman Allah itu tidak terjadi dalam hidup kita. Karena kita masih dikuasai oleh hukum daging. Hukum ketidakpercayaan, kebimbangan, keraguan-raguan, putus asa, kekecewaan, amarah, hilang pengharapan. Itu semuanya adalah kuasa-kuasa yang ada di dalam hukum daging. Tapi kuasa yang ada di dalam hukum Allah hanya iman, hanya percaya. Setiap firman Allah kita hanya berkata ya dan amin. Tidak ada lagi perbantahan dalam pikiran kita, tidak ada lagi keraguan-raguan dan kebimbangan di dalam hati kita. Sambil contoh dalam Markus pasal 11 ayat 24, kita lihat. Markus pasal 11 ayat 24. Kita akan membaca dari mulai ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24.
Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Dalam Markus pasal 11 ayat 20 sampai dengan 24 ini, Tuhan Yesus sedang mengajarkan dan menerapkan hukum iman. Dan iman itu ternyata begitu gampang merubah sesuatu, melakukan sesuatu, bahkan melakukan hal-hal yang di luar kemampuan daya pikir manusia, di luar kehebatan seorang manusia. Bayangkan saja, Yesus hanya sekali berkata kepada sebuah pohon, "Terkutuklah dan engkau menjadi kering sampai seakar-akarnya." Tidak akan pernah bisa menghasilkan buah. Apa yang terjadi? Ternyata besok pagi-paginya pohon yang dikutuk oleh Yesus langsung kering sampai ke akar-akarnya. Ini hukum iman sedang berlangsung. Karena Yesus tidak dikuasai kebimbangan, tidak dikuasai oleh ketidakpercayaan, apalagi bahkan Yesus tidak dikuasai oleh kedegilan hati. Degil hati itu adalah mulutnya bilang percaya, tapi sebetulnya hati tidak percaya. Karena pikiran banyak perbantahan, karena pikiran banyak alasan untuk mempercayai firman Allah, untuk mempercayai kuasa Allah. Itu adalah kedegilan hati. Nah, Yesus bebas dari semuanya itu. Itu sebabnya ketika dia berkata kepada pohon itu menjadi kering sampai seakar-akarnya, terjadilah apa yang dia katakan. Itu yang membuat murid-muridnya terheran-heran. Wah, bukan main. Rabi, pohon yang kemarin kamu kutuk sekarang betul-betul kering sampai seakar-akarnya. Dengan sederhana tapi pasti Yesus mengajar hukum iman itu kepada murid-muridnya, yaitu ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Coba renungkan kata-kata dari kalimat firman Tuhan dalam Markus pasal 11 ayat 24 ini. Yesus tidak mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu akan menerimanya. Yesus tidak berkata seperti itu. Tapi banyak kali konsep dalam pikiran orang-orang Kristen, kalau dia berdoa sesuatu, dia punya iman katanya, tapi imannya adalah dia akan menerima. Padahal Yesus mengatakan hukum iman itu bukan berkata akan, tapi hukum iman itu berkata telah menerimanya. Sekalipun kenyataannya loh, buktinya tanganku belum menerima apa-apa. Saya belum mengalami apa yang saya doakan. Saya belum mengalami kemenangan. Tapi tetap, kalau engkau berpaut hatimu kepada hukum iman, maka yang kelihatannya mustahil, kelihatannya tidak mungkin itu bisa terselesaikan, kelihatannya masalah itu begitu sukar, kelihatannya penyakit itu begitu parah, kelihatannya betul-betul kita sudah menemukan jalan buntu, ternyata dengan sangat gampang itu berubah menjadi satu kemenangan di pihak kita. Tapi sekarang, di manakah hati dan pikiran kita berada? Apakah kita mau masuk ke dalam dunia hukum iman, ataukah kita mau tetap hidup di dalam hukum daging? Kalau Anda tetap berkanjang dalam hukum daging, dalam kehidupan sehari-harimu ketika menghadapi masalah, problem dan hidup ini, maka kekalahan yang akan Anda peroleh. Tapi kalau engkau mau memasukkan diri tunduk kepada hukum iman, maka kemenangan demi kemenangan itu akan terjadi dalam hidupmu. Bahkan kemenangan itu kadang-kadang membuat kita sangat terheran-heran. Tuhan, ternyata begitu gampang dan begitu mudah. Dulu saya pikir tuh menyelesaikan masalah ini saya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Dulu untuk saya minta supaya suami saya kembali, mungkin suaminya sedang digoda oleh wewe gombel.
Ternyata sekarang dalam waktu singkat suami saya bisa dikembalikan kepada saya. Begitu banyak hal yang bisa terjadi dengan gampang sekali kalau kita mau menundukkan diri kepada hukum iman. Sudah saatnya sekarang orang Kristen berpindah dari alam hukum daging ke dalam alam hukum iman. Sekarang alam hukum daging itu sudah ditinggalkan jauh-jauh. Sekarang kita harus mempercayai hukum iman. Karena sejak kita dilahirkan baru, sebenarnya kita sudah mempunyai dunia yang baru. Kita dikelilingi oleh masyarakat yang baru. Kita berada di daerah yang baru. Dan daerah itu adalah daerah iman, daerah orang-orang percaya. Daerah itu adalah kerajaan Allah yang menjamin seluruh kehidupan kita. Sekarang kita harus rela meninggalkan daerah yang lama dan kita memasuki dalam daerah yang baru. Kita sekarang harus rela memisahkan diri dari masyarakat dunia daging. Sekarang kita masuk bergabung dengan masyarakat yang tunduk di bawah hukum iman. Banyak orang Kristen berkata bahwa dia punya iman, dia percaya. Buktinya kalau aku tidak percaya sama Tuhan, aku nggak mau tiap hari Minggu datang ke gereja. Aku tidak mau jauh-jauh ikut seminar. Aku tidak mau malam-malam ikut KKR. Aku tidak mau tiap seminggu sekali datang ke persekutuan doa mungkin. Tapi iman itu bukan hanya sekedar perkataan. Hukum iman itu harus betul-betul menguasai alam pikiran kita. Sehingga alam pikiran kita sekarang tidak akan tergoyahkan oleh keadaan apapun yang sedang kita lihat dengan mata jasmani. Katakanlah Anda menghadapi anak yang sakit dan dokter mengatakan, wah penyakit anakmu ini sudah begitu parah. Rasanya ini kamu kirim aja deh ke Singapura. Dan di Singapura pun saya juga tidak menjamin apakah dokter di Singapura itu bisa menyembuhkan penyakit anakmu. Ketika engkau mata dan pikirannya dikuasai dengan apa yang Anda dengar oleh perkataan dokter itu dan melihat apa yang terjadi secara realita, kenyataan dalam tubuh anakmu, maka tiba-tiba pikiranmu dikuasai oleh ketakutan dan kegentaran. Wah, dokter saja sudah angkat tangan. Kemana lagi saya harus mencari pertolongan? Siapa lagi yang bisa saya andalkan untuk bisa menyembuhkan anak saya? Rasanya tidak mungkin. Bahkan dia suruh saya pergi ke Singapura, dia pun juga tak berani menjamin dokter Singapura bisa menyembuhkan anak saya. Jadi gimana akibatnya? Tiap hari Anda merasa gelisah. Tiap hari Anda dihantui oleh ketakutan, kegentaran, sampai engkau stres, tidak bisa tidur. Dan mulailah lambat laun iman Anda bukan hanya mengalami erosi, iman Anda mulai hilang. Karena ditunggu dari hari ke hari, ternyata anak itu tak mengalami perubahan. Sebetulnya di mana letak kunci kesalahannya sehingga Anda tak mengalami mujizat buat anak itu? Pikiran Anda belum pindah daerah. Membuang pikiran manusia lama yang masih dikuasai oleh hukum daging, sekarang ganti dengan pikiran manusia baru yang sepenuhnya dikuasai oleh hukum iman. Banyak orang Kristen sayang untuk membuang pikiran manusia lamanya. Karena rasanya ini terlalu normal dan wajar. Memang orang hidup di dunia ini mengalami masalah. Kalau khawatir ya itu sudah semestinya. Di dunia ini memang menghadapi problem. Kalau saya tertekan sudah semestinya. Kalau saya kehilangan sukacita sudah semestinya. Kalau saya gelisah sudah semestinya. Kita terlalu banyak kompromi dengan apa? Tawaran-tawaran yang disediakan oleh setan dan iblis. Dan itu kadang-kadang merasuk pikiran kita sehingga pikiran kita setuju dan kita berpikir, kita berkata itu wajar. Padahal saudara, dalam hukum iman tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan, tidak ada kegentaran, tidak ada kekhawatiran, tidak ada tekanan. Yang ada adalah kemerdekaan karena kita punya hak untuk menerima anugerah Allah yang luar biasa. Sehingga pikirannya sekarang tidak lagi dikuasai oleh hukum daging yang serba mustahil, serba susah, serba payah, serba terbatas. Tapi pikirannya sekarang dikuasai oleh hukum iman, hukum roh yang berlaku di situ. Ternyata dalam alam roh tidak ada batasnya. Ternyata di dalam alam roh ada kemerdekaan. Ternyata ketika pikirannya diganti dengan hukum iman, maka sesuatu yang tidak mungkin itu bisa terjadi dalam hidupnya. Nah, saya percaya kalau Anda semuanya bertobat dari pikiran manusia lamanya, sekarang pikirannya ganti dengan pikiran yang dikuasai oleh hukum iman, semua Anda bisa mengalami mujizat. Amin. Semua Anda bisa mengalami penggenapan daripada janji-janji firman Tuhan.
Dan itu gampang sekali asal engkau rela saja dipreteli dari pikiran-pikiran yang tidak cocok dengan firman Allah. Jangan firman itu dibantah terus menerus. Kalau Anda diajar firman oleh orang lain juga dibantah terus karena pikiranmu juga berbantah-bantah. Tapi kan kenyataannya aku menghadapi begini, tapi kenyataannya aku tidak bisa, tapi kenyataannya aku masih sakit, tapi kenyataannya suamiku tidak dapat kerjaan, tapi kenyataannya aku tidak punya duit. Orang hidup di bawah hukum iman itu tidak pernah bergantung kepada keadaan. Dan orang yang hidup dalam hukum iman, dia mengalami kemerdekaan yang luar biasa, sehingga dia bebas daripada stres, frustrasi, putus asa, kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran. Dan orang yang paling bahagia itu adalah orang yang bebas daripada perkara-perkara seperti ini. Tidak ada orang yang lebih menderita daripada orang-orang yang dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, frustrasi, stres, tertekan, marah. Itu orang yang paling menderita. Mengapa bisa diserang oleh hal seperti itu? Perasaan gagal, perasaan tidak mampu lagi, perasaan ditinggalkan, perasaan tidak berdaya. Karena kita beralih dari hukum iman, turun levelnya, masuk kepada hukum daging lagi. Kita dikuasai lagi oleh hukum daging. Akibatnya sepertinya semua jadi gagal total, semuanya jadi pudar. Bahkan kita tidak tahu lagi hidup kita itu mau menjadi apa. Kita tidak tahu lagi sekarang ke depannya itu akan terjadi apa, sampai kita juga kehilangan visi. Mengapa? Karena kita meninggalkan hukum iman. Hukum iman itulah hukum yang memerdekakan Anda dan saya. Dan dalam hukum iman hanya berlaku satu hal, telah, bukan akan, tapi telah. Coba sekarang kita melihat di dalam Roma pasal yang 10 ayat 17. Roma pasal yang ke-10 ayat 17. Kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Allah. Sekarang, atau firman Kristus. Sekarang bagaimana sih bisa sungguh-sungguh pikiran kita dan hidup kita tunduk takluk kepada hukum iman? Firman lagi mengatakan bahwa iman di dalam kita itu akan menjadi kokoh, kuat, dan bertumbuh kalau kita banyak dengar dan makan firman. Tapi orang senang gemar mendengarkan apa kata orang, apa kata dunia, apa kata setan-setan. Walaupun kelihatannya dia masuknya sangat lembut, sangat apa itu namanya? Ya, sangat bijaksana sekali menggoda dalam pikiranmu. Tapi kalau itu tidak cocok dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah, cepat-cepat engkau harus ambil tindakan dan keputusan. Keluar dari otakku dalam nama Yesus. Firman Allah tidak berkata seperti itu, tapi firman Allah berkata seperti ini kepada saya. Itu sebabnya bagaimana supaya kita bisa dengan gampang menghalau semua tipuan-tipuan setan, tipuan omongan-omongan orang, omongan dunia. Kita harus penuh dengan firman. Jangan pernah Anda mengalami kejenuhan di dalam makan firman. Kalau dalam perkara makanan untuk daging kita, suatu saat kita bisa mengalami kejenuhan. Mengapa? Sebab itu adalah perkara daging. Jadi di sini perkara daging itu tidak kekal. Suatu saat dia akan punah, hancur. Suatu saat dia akan hilang. Itu biasa. Terhadap hal tertentu, suatu saat kita akan bisa mengalami bosan dan jenuh. Tapi jangan biarkan kalau Anda mulai dirongrong oleh kejenuhan terhadap makanan yang satu ini. Yaitu makanan apa? Firman Allah. Anda boleh bosan dengan makanan ini, makanan itu, karena itu hanya perkara daging. Itu tidak terlalu penting. Sebab manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi jadi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tapi jangan pernah engkau menyetujui kalau hatimu, pikiranmu mulai enggan untuk makan firman, enggan untuk dengar firman, enggan untuk merenungkan firman, enggan untuk dengar khotbah. Jangan biarkan itu sementara pikiranmu diseret untuk menerawang kepada hal lain, kepada masalah Anda, kepada masa lalu Anda, kepada orang lain, kepada hal-hal yang lain. Jangan biarkan itu menguasai alam pikiran Anda. Kalau Anda mulai mengalami kejenuhan baca firman, merenungkan firman,
makan firman, hati-hati, itu satu alarm engkau sedang mengalami kemunduran rohani. Kalau engkau dahulu mulai getol sekali makan firman, sampai firman itu menjadi makanan pokok, sehari kalau belum makan firman rasanya merasa ada sesuatu yang kurang, hidup ini rasanya belum lengkap. Tapi sekarang tidak baca firman sebulan saja, tenang-tenang saja. Belum setahun, nanti ajalah, besok ajalah, hari ini aku sibuk, besok ajalah, hari ini, besok sampai akhirnya 1 bulan. Anda tetap tenang-tenang saja. Hati-hati, engkau sedang mengalami kemunduran rohani. Engkau sedang mencapai titik jenuh untuk firman Allah, dan itu kesempatan bagi iblis dan setan untuk mulai menggoyahkan iman Anda. Tidak heran kalau kondisi Anda mulai merosot, urapan mulai turun, sakit penyakit mulai melanda tubuhmu, kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, bahkan kau mulai kehilangan visi. Engkau mulai kehilangan tujuan hidup. Bahkan engkau mungkin suatu saat menjadi kehilangan, siapa sih sebetulnya saya ini? Karena engkau tidak segairah dahulu dengan Tuhan. Engkau mulai tidak suka lagi dengan firman Allah. Rasanya baca firman sudah bosan, paling dari Kejadian sampai Wahyu itu sajalah. Nanti sudah itu baca Matius, Markus, Lukas, itu cerita Yesus lahir sampai Yesus kemudian punya murid melakukan mujizat, sudah itu Yesus mati di kayu salib. Itu saja. Sudah terlalu banyak ayat emas firman Tuhan yang ada dalam otak saya. Sekalipun Anda hafal dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, sampai mungkin Anda menjadi Alkitab berjalan. Kalau ada orang tanya, tentang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya ditambahkan kepadamu, itu di mana ya? Di mana? Wah, Anda langsung jawab, tahu saya itu di Matius 6 ayat 33. Waduh, ayat yang ini saya pernah dengar, itu ada di mana? Yohanes, Markus, Lukas, semua kitab Injil disebut. Saya tahu itu ada Lukas pasal sekian, ayat sekian. Wah, Anda jadi Alkitab berjalan. Tapi kalau engkau hanya menjadi Alkitab berjalan, namun sebenarnya kehidupan sehari-harimu tidak lagi makan firman, engkau sedang diambang kemunduran rohani. Engkau harus bertobat. Sebab kalau engkau tidak bertobat, engkau menjadi mangsa dan sasaran empuk untuk setan menggoncangkan iman. Mungkin iman untuk mati ke surga itu belum tergoncang, tapi itu iman-iman yang luar biasa, yang besar, melakukan mujizat, mengalami mujizat dan hal-hal lain. Dulu kalau berdoa, sekali berdoa langsung terjadi. Tapi mengapa sekarang tidak terjadi? Dulu saat menyembuhkan orang sakit sembuh, sekarang kok tidak sembuh. Sakit sendiri aja tidak pernah bisa sembuh. Ini hanya masalah kecil, masalah rumah tangga, suami istri ribut terus. Kok sekarang kenapa sih suami istri ribut terus? Keluarga tidak pernah damai, tidak pernah ada kesehatian. Anda mulai melihat bagaimana setan memanfaatkan kemunduran rohanimu itu, kegersangan, kekeringan rohanimu, karena engkau mulai tidak doyan lagi dengan firman. Engkau mulai jenuh. Engkau mulai rasanya sudah tahu semua tentang firman Tuhan. Ada banyak begitu orang Kristen yang merasa dirinya begitu tahu tentang semua firman. Sampai ya firman, kalau ada buku rohani aja lah, buka ketika ada kesaksian yang menarik baru dibaca, sudah itu ditaruh. Kalau ada hamba Tuhan yang hebat dipakai, wah bukan main, dia khotbahnya, cari, dengar. Kalau sudah itu sudah. Tapi Alkitab tidak pernah dibuka, apalagi makan isinya. Hati-hati saudara, setan gampang sekali untuk menipu kita. Bagaimana dia berusaha untuk mengrong iman kita. Pelan-pelan kita ditarik kepada hukum dunia lagi. Kenikmatan dunia, masalah, problem, diri sendiri, sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan omongan orang, sibuk dengan situasi dan kondisi yang terjadi di depan mata kita. Itu semuanya cara iblis untuk merampas perhatianmu kepada Allah dan firman-Nya. Cara iblis untuk merongrong imanmu kepada Allah dan firman-Nya. Itu sebabnya sekali kita sekarang pindah daerah, tinggal di dalam alam kerajaan Allah. Kita punya hukum yang baru. Kita mau tidak mau harus menundukkan diri kepada hukum yang baru, yaitu hukum iman. Tanpa kita mau menaklukkan diri kepada hukum iman, Anda akan binasa. Sekalipun kau menamakan dirinya menjadi orang Kristen. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku
kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dahulu ketika kita membaca ayat firman Tuhan ini, yang menarik perhatian kita pasti hanya 2 ayat di atas. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tapi ternyata 2 ayat di bawahnya itu punya peranan penting untuk iman kita. Coba kita renungkan 2 ayat di bawahnya ya. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Berarti firman Allah itu adalah dutanya Allah. Berarti firman Allah itu adalah utusannya Allah. Bagaimana Anda bisa tunduk kepada hukum iman kalau Anda menolak utusannya? Bagaimana Anda bisa menikmati semua kekayaan dan berkat rezeki dari satu negara kalau engkau tidak mau tunduk kepada hukum dalam negara itu? Ketahuilah, sejak kita dilahirkan baru, kita sekarang punya negara yang baru. Kita menjadi warga negara kerajaan Allah, di mana di situ ada hukum baru yang harus kita izinkan menguasai hidup kita. Selama kita mendudukkan diri kepada hukum dunia, hukum baru tidak punya manfaat apa-apa dalam hidup Anda. Hukum baru tidak punya kekuatan apa-apa untuk melakukan sesuatu kepada Anda. Hukum baru tidak punya kuasa apa-apa dalam hidup Anda. Akibatnya, kita sekarang terkena kutuk atau pengaruh atau akibat daripada hukum dunia. Orang dunia akhirnya hidup menderita, orang dunia akhirnya sakit, orang dunia akhirnya stres, orang dunia akhirnya miskin, berkekurangan, orang dunia akhirnya nipu, orang dunia akhirnya nyuri, orang dunia akhirnya mabok-mabok, orang dunia akhirnya jadi duniawi sekali, jatuh bangun di dalam dosa karena dia tunduk dalam hukum dunia. Hukum daging, hukum dunia itu hukum daging. Nah, kalau kita sekarang sudah punya hukum yang baru, hukum roh yang memerdekakan, yaitu hukum iman, kita turun level, mendudukkan diri lagi kepada hukum daging. Bukankah kita akan terkena akibat yang sama seperti orang dunia? Kita akan bisa kena sakit lagi, kita akan bisa kena stres lagi, kita akan bisa kena marah lagi, tertolak lagi, kecewa lagi, kita akan mengalami kekalahan lagi, bahkan mungkin kita jatuh bangun di dalam dosa. Kita akan mengalami kekurangan lagi, kita akan mengalami kemiskinan, kegagalan dan sebagainya. Firman Allah itu adalah utusannya Allah, dan bahkan firman itu adalah Allah sendiri. Jangan pernah Anda jenuh-jenuhnya dan bosan terhadap firman Allah. Sekalipun kita membaca satu ayat berulang kali, tapi di kesempatan yang lain Roh Kudus bisa memberikan pengertian yang lain. Roh Kudus bisa memberikan pengertian dari ayat yang sama yang sudah berulang kali kita baca, kita terima, kita makan, kita ingat. Hal-hal yang baru seperti ayat ini sebetulnya saya juga sudah berulang kali membacanya. Saya juga percaya Anda. Tapi tiba-tiba saja ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, khotbah ini, Tuhan berbicara lain buat 2 ayat di bawahnya. Itu sangat meneguhkan kita bahwa makan firman itu bukan satu perbuatan yang sia-sia, tapi itu adalah tindakan yang nyata, yang positif untuk kehidupan iman kita sendiri. Nah, dengan demikian, kalau kita sekarang penuh dengan firman karena makan firman terus, apa yang terjadi? Maka kita akan punya iman yang selalu berbicara mengenai hasil akhir. Orang Kristen yang punya iman karena dia tunduk kepada hukum iman, percaya kepada firman Allah, dia selalu berkata hasil akhir dari masalah yang dia hadapi. Dia tidak akan mengatakan apa yang sedang dia alami. Dia tidak mengatakan apa yang sedang dia rasa. Dia tidak akan mengatakan apa yang sedang dia lihat, tapi hasil akhir daripada masalah itu. Saya ambil contoh sekarang, Yesaya 53. Ini ayat yang sangat populer, tapi biar Anda semakin mendapat rema dari ayat ini. Ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dalam perjanjian baru, ayat firman Tuhan ini ditegaskan lebih gamblang lagi. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini adalah perkataan orang yang punya iman. Selalu telah, selalu sudah. Bukan akan, bukan berharap, bukan memohon-mohon, tapi dia akan berkata telah, dia akan berkata sudah.
Oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Oleh bilur-bilurnya saya telah sembuh. Iblis berusaha untuk engkau lepas keluar daripada pendudukan dirimu terhadap hukum iman dengan memasukkan pikiran, mana kamu sembuh. Kenyataannya kaki kamu masih sakit. Kenyataannya kepalamu masih pusing. Kenyataannya rumah tanggamu masih berantakan. Nah, ini adalah hukum daging. Siapa yang melakukan hukum daging? Setan dan iblis. Di dalam kerajaan Allah sebetulnya hanya ada dua kelompok orang Kristen. Orang Kristen punya iman dan orang Kristen yang munafik. Bilang punya iman tapi sebetulnya tidak punya iman. Terbukti semua janji firman Tuhan dia tidak bisa mengalaminya. Karena apa? Ada kebimbangan, ada keraguan-raguan, dan pikirannya, mulutnya selalu ngomong apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, apa yang sedang terjadi. Tapi kelompok orang Kristen punya iman, dia selalu berkata telah, dan apa yang terjadi? Tiba-tiba seluruh surga dengan segala fasilitasnya mendukung kesembuhan di dalam tubuh Anda. Nah, jadi perkataan itu sangat penting bagi orang-orang beriman. Bagaimana hidup Anda, keluarga Anda, rumah tangga Anda, pelayanan Anda, pekerjaan Anda, tubuh Anda, kesuksesan Anda, atau mungkin kegagalan dan hal lain-lain ditentukan oleh perkataan Anda. Sekarang tergantung perkataanmu mau perkataan iman atau perkataan orang tidak beriman. Kalau saya bilang ada orang Kristen munafik, jangan sakit hati. Sebenarnya orang Kristen yang imannya tidak bulat sepenuhnya, hanya percaya kepada firman Allah, tidak ada perbantahan sedikit pun, itu adalah orang yang beriman. Tapi kalau masih ada perbantahan, itu namanya orang Kristen munafik. Katanya percaya, tapi banyak perbantahan, banyak alasan dalam pikirannya. Kebimbangan itu juga menandakan orang itu tidak punya iman. Nah, jadi sekarang iman yang ada dalam kita selalu akan membuat mulut kita terbuka untuk mengatakan telah. Sekalipun gigi smooth, tapi mulut Anda bisa berkata haleluya. Oleh bilur-bilur Yesus gigiku telah sembuh smooth. Makin Anda bilang telah sembuh, tiba-tiba cekut. Tiba-tiba kok malah cekutnya sekarang 4 kali, tadi cuma 1 kali. Makin bilang telah, cekutnya bukan hanya 4 kali, sekarang 6 kali. Tapi biarin, tetap bilang telah sembuh. Sekarang ngotot-ngototan sama setan dan iblis yang berusaha memasukkan rasa sakit itu di gigimu atau di bagian tubuhmu yang lain. Tapi kalau engkau tetap bertahan, aku telah sembuh, siapa yang kalah? Setan dan iblis. Setan dan iblis itu paling takut sama firman Allah. Itu sebabnya orang Kristen yang penuh dengan firman, hidup dalam firman, tunduk kepada firman, berarti dia tunduk kepada hukum iman. Itu orang Kristen yang paling ditakuti oleh setan-setan. Orang Kristen yang paling membuat setan-setan gentar dan kabur dari hidupnya. Jadi sekarang kita harus mendudukkan diri kepada hukum iman. Jangan pernah kita mengucapkan apa yang sedang terjadi atau terlihat, tapi ucapkan hasil akhir yang kita inginkan terjadi. Orang yang sibuk dengan diri sendiri itu capek, lelah, gampang frustrasi dan gampang putus asa karena kita dibuat oleh setan terus-menerus dalam lingkaran-lingkarannya. Tapi orang yang mulai punya perhatian buat orang lain karena sekarang penuh urapan Roh Kudus, penuh dengan firman, sekarang dia bebas daripada lingkaran-lingkaran setan itu. Wah, adalah satu kebanggaan yang luar biasa. Kalau kita ngomong beberapa menit, tiba-tiba orang itu bertobat kepada Tuhan Yesus. Kalau kita tumpang tangan atas orang sakit dan kita hanya berkata sepatah kalimat, jadilah sembuh, engkau telah sembuh, dan orang sakit itu sembuh. Oh, itu satu sukacita yang tidak bisa kita dapatkan dari manapun. Jadi sekarang kita mendudukkan diri kepada hukum roh, berarti kita tinggal di alam roh. Di situ kita bisa punya keleluasaan, kuasa, dan punya kekuatan yang luar biasa untuk melakukan apa saja. Segala sesuatu bisa kita lakukan dan gampang sekali. Roma 3 ayat 26 sampai dengan 28. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Saudara, firman Allah ini jelas mengatakan bahwa manusia, ini manusia di dalam Kristus, itu dibenarkan karena imannya. Pertama, kita dibenarkan karena iman kita, Yesus menebus hidup kita sehingga kita menjadi orang benar. Yang kedua, kita menjadi orang benar kalau kita hidup karena iman itu kepada Dia. Jadi sekarang,
Kalau kita dibenarkan oleh iman kita kepada Yesus, jangan pernah lagi kita memperhambakan diri kepada hukum daging. Jangan pernah lagi kita memperhambakan diri kepada hukum Taurat yang membinasakan. Tapi kita sekarang biar mengalami kemerdekaan dan menikmati anugerah Allah di dalam hukum roh. Karena dalam hukum roh itu ada hukum iman yang menjamin hidup Anda, menjamin kesehatan Anda, menjamin kemakmuran Anda, menjamin Anda punya kuasa dan urapan luar biasa, menjamin segala sesuatu yang berlimpah-limpah. Karena Yesus berkata, aku datang untuk memberimu hidup dalam segala kelimpahan. Jadi jangan mau lagi memperhambakan diri kepada hukum daging yang membinasakan dan merugikan kita. Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ini menggambarkan orang yang sombong, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kepandaiannya, mengandalkan kemampuannya. Itu orang itu tidak lurus hatinya tidak tulus. Kapan orang itu dikatakan tulus dan lurus hatinya? Sehingga dia menjadi orang benar kalau dia hidup karena imannya kepada Tuhan. Kalau dia hidup karena imannya kepada setiap firman Allah, maka engkau menjadi orang yang sangat tulus. Engkau menjadi orang yang benar di matanya Allah. Apa saja sekarang hadapi dengan iman. Sekalipun kelihatannya mungkin Anda seperti merasa dirugikan oleh orang lain, tapi hadapi dengan iman, maka Tuhan akan berdiri di pihak kita. Orang merasa seperti dia dibela oleh Tuhan ketika ada serangan-serangan tertentu, karena dia tidak menghadapi dengan iman, tapi dia menghadapi dengan perasaan, dia menghadapi dengan emosi, dia menghadapi dengan kekuatan daging. Hanya dia lelah menghadapi serangan itu. Akibatnya betul-betul dia kena serangan setan. Sudah berapa kali pelayanan yang saya bina, yang kami rintis, setan berusaha untuk menghancurkan, setan berusaha untuk memporak-porandakan, setan berusaha untuk memecah belah. Tapi saya tetap hidup kepada iman. Saya percaya apa yang sedang kami lakukan ini semuanya adalah visinya Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan, kami hanya melakukannya. Tenang-tenang saja, saya siap ada hal-hal yang seperti itu. Malah kadang-kadang saya jatuh kasihan untuk orang-orang yang mau dipakai oleh setan mengadu domba, menghasut, memecah belah. Kadang-kadang saya malah kasihan. Apa yang terjadi? Tidak lama lagi Tuhan pasti melakukan pembelaan. Dan betul, tidak usah diukur dari segi waktu. Kadang-kadang dalam waktu sekejap, Tuhan menyatakan kebenaran di pihak kita. Jadi jangan pernah undur kalau engkau memang benar hidup di dalam iman. Bahkan sekalipun kau menghadapi problem yang kelihatannya sangat merugikan engkau. Saudara, saya pernah bersaksi dalam satu kebaktian. Saya berkhotbah, dan dalam khotbah itu selesai khotbah saya panggil orang-orang, siapa yang mau maju didoakan. Banyak orang maju, hampir semua yang hadir dalam kebaktian itu pada maju. Tentu saja para pelayan Tuhan sibuk untuk ngurusin jadi catcher orang-orang yang maju itu, karena ada yang roboh, ada yang manifestasi, ada yang nangis ya. Pada waktu saya mau khotbah, saya taruh tas saya di kursi, dan ketika selesai berkhotbah acara-acara itu, saatnya acara untuk persembahan. Ketika saya mau duduk, loh, tas saya sudah kemana? Ini tas Alkitab saya masih tergeletak di kursi yang sama, tapi tas saya sudah tidak ada. Saya cari kemana? Betul, tas saya sudah terlempar beberapa kursi ke belakang, di belakang sana. Tapi tidak terlalu belakang, kira-kira 4 kursi dari depan. Saya duduk paling depan. Tiba saya merasa, wah, itu dompetnya jangan-jangan jadi kosong itu. Karena tiba-tiba terlempar ke sana. Akhirnya saya ambil itu tas. Betul saudara, saya bawa 200.000 lebih berapa rupiah. Rupiahnya ini anak kembalian bayar tol. Saya tidak ingat berapa rupiah yang tersisa, tapi di situ yang 50-an itu 4 biji. Waktu saya buka bersih sampai ribuan-ribuannya. Waduh, ini betul-betul pembersih nih orangnya. Sampai ribuan aja disikat habis. Berarti ada yang ngambil. Waduh, saya malu sekali nggak bisa masuk persembahan. Saya bisik-bisik pada seorang pengerja, aduh, saya nggak bisa masuk persembahan ini. Dompetku jadi kosong. Saya bilang, oh ya. Tapi pelayan Tuhan ini, dia sudah tahu, wah ini duitnya hilang ini. Saya bilang, oke, jangan ribut dulu. Saya nggak mau suasana kebaktian itu terganggu oleh hal-hal seperti itu. Jadi saya bilang tenang aja.
Terus selesai itu kami doa penutup bersama-sama. Dan saya bilang, ya saya sih bukan masalah, justru saya bersyukur. Yang hilang itu uang saya. Mereka belum tahu sebetulnya arahnya kemana nih omongan saya. Oke lah, saya punya iman. Tuhan, aku hilang 200.000, Engkau mengganti 20 juta. Tiba-tiba aja nyeplok 20 juta gitu. Terus saya bilang, makanya sekarang kita perlu berjaga-jaga aja lah. Kita tidak boleh mencurigai siapapun, karena kalau sudah di tempat umum seperti ini, siapa yang mau disalahkan? Kita juga nggak ngelihat dengan mata kepala kita sendiri. Nah, apa yang terjadi saudara? Tidak sampai 3 hari, 2,5 hari, betul-betul iman saya mengatakan, aku tidak akan buntung, namun aku untung. Apa yang saya katakan dari 200.000 jadi 20 juta, betul-betul saya terima. Haleluya. Nah, ini namanya iman menghadapi masalah. Kalau pada saat itu terus saya nangis, waduh Tuhan, 200.000, aduh saya siapa, ayo kita cari semua. Saya marah dan saya kemudian, aduh kok 200.000 hilang. Tapi saya kemudian menjadi kecewa, bahkan mungkin saya jadi nggak senang, saya kesel, saya jengkel. Saya tidak menghadapi dengan iman, betul-betul saya buntung. Tapi karena saya menghadapi dengan iman, oke, 200.000 hilang, aku anggap itu, aku menabur dengan iman, aku akan menuai 20 juta. Persis 20 juta, memang yang berapa ribu itu enggak saya hitung. Itu enggak masuk dalam kalkulasi otak saya, yang saya hitung cuma 200.000. Itu sebabnya saya bilang 20 juta, betul-betul jadi kenyataan. Nah saudara, jadi kalau kita hidup dalam hukum iman, semua jadi serba gampang. Amin. Kalau semua orang Kristen hidup dalam hukum iman, tidak ada orang Kristen stres, tidak ada orang Kristen merasa dirugikan, tidak ada orang Kristen sakit-sakitan, tidak ada orang Kristen sampai frustrasi dan kecewa berat dengan Tuhan. Sekarang Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau Anda orang benar, Anda harus hidup di dalam iman. Untuk apa saja. Jangan hidup di dalam kekhawatiran dan ketidakpastian. Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi beberapa ayat menegaskan dan mengajar kita, sebagai orang benar kita harus hidup hanya di dalam iman saja. Selain iman, cepat tendang dia keluar. Sebelum betul-betul engkau kecurian iman itu sendiri, kita harus segera halo roh itu. Jadi sekarang kesimpulannya adalah, sebagai orang Kristen kita harus menjadikan iman itu adalah cara hidup kita atau pola hidup kita. Sekarang tinggalkan lagi sistem daging dan kita hidup di dalam hukum iman. Kita harus masuk kepada dunia yang penuh dengan anugerah. Kita sekarang masuk dalam alam yang penuh dengan kemuliaan Allah. Di situ adalah daerah terang, di mana terang, semua berkat sudah tersedia, kita tinggal mengambil dan menerimanya. Jangan pernah lagi kita dikuasai pikiran ini dengan kegelapan, karena kita menundukkan diri kepada hukum daging atau hukum dunia. Dulu kita adalah orang-orang kegelapan, dan kita sekarang kemudian bertobat kepada Tuhan Yesus. Kita ditebus oleh darah Yesus, kita dibenarkan oleh karena Yesus. Kita menjadi imamat-imamat yang rajani. Kita dibawa keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sekarang harus tetap tinggal di dalam terangnya yang ajaib. Jangan biarkan kegelapan dari dunia itu mengusik imanmu. Sedikit aja, jangan biarkan. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan atau tidak cocok dengan firman itu bisa merongrong iman kita. Nah, tapi iman itu akan membuahkan sesuatu yang kita harapkan kalau kita bertindak. Kalau kita tidak bertindak, kita tidak melangkah berdasarkan iman itu kepada firman Allah, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Yakobus bilang, kita lihat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas,
dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau Anda bilang aku adalah orang benar, itu sebabnya aku hidup dalam iman, engkau harus bertindak sesuai dengan imanmu. Iman tidak hanya diucapkan melalui mulut, tapi sebenarnya tindakan-tindakan kita bukan mencerminkan orang yang beriman. Ada banyak orang Kristen pengen berbahasa roh. Dan ketika orang itu datang kepada saya akan terangkan janji firman Tuhan. Dan biasa untuk hal seperti itu saya akan berikan Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai 13. Betapa gampangnya untuk kita menerima Roh Kudus dan karunia-karunianya, termasuk karunia berbahasa roh. Engkau minta, engkau dapat. Karena anak dunia saja kalau datang kepada bapaknya minta ikan, pasti bapaknya memberi ikan. Tidak akan mungkin memberikan ular. Kalau anaknya minta telur, pasti diberi telur. Tidak akan mungkin bapaknya memberikan kalajengking. Yesus sendiri yang berkata, selebihnya, kalau bapak dunia yang jahat saja tahu memberi permintaan anaknya, apalagi bapakmu di surga. Kalau kamu minta Roh Kudus, kamu terima Roh Kudus, atau Bapak di surga memberimu Roh Kudus. Sekarang kalau kamu minta bahasa roh, kamu terima bahasa roh enggak? Oh ya, terima, percaya. Oke, kalau begitu, kalau Anda sudah berdoa minta bahasa roh, Anda sudah dapat. Sekarang Anda harus bertindak sesuai dengan imanmu yang mengatakan engkau sudah dapat bahasa roh. Nah, bagaimana tindakan kita sesuai dengan iman tentang bahasa roh itu? Mulut mulai dibuka berkata-kata. Tapi banyak orang Kristen walaupun dijelaskan begini, ketika saya suruh angkat tangan, ayo kita sekarang menyembah dalam bahasa roh, diam aja. Orang itu tetap begitu kencengnya mulutnya dikatukannya. Padahal dia bilang, aku percaya dah, memang firman Allah, dia baca sendiri berkata seperti itu. Jadi saya tinggal mengucapkan ya, tinggal mengucapkan. Coba sekarang ucapan saja, apa saja, tidak usah dipikirin. Mungkin nanti Roh Kudus memberikan inspirasi kata-kata dalam pikiranmu yang engkau tak tahu artinya, atau dorongan-dorongan dalam hatimu. Atau tidak ada seperti itu, tidak ada dorongan di hatimu, tapi mulut berkata apa saja. Paulus mengatakan setiap kata itu ada artinya. Walaupun sudah didorong-dorong begitu, saudara, ada aja yang tetap aja mulutnya itu dengan manisnya terkatup rapat, tidak mau membuka untuk mulai berbahasa roh. Padahal dia katanya punya iman. Nah, ini yang dinamakan imanmu itu tidak disertai tindakan, engkau tak akan mengalami apa-apa. Jadi namanya iman itu jangan berdasarkan perasaan, jangan berdasarkan tanda-tanda. Tapi iman itu harus mulai melangkah. Kalau engkau punya iman, engkau mulai berani melangkah. Ada orang Kristen, dia percaya kalau dia kena urapan, kalau disertai dengan tanda-tanda, dan wah betul ini urapan Roh Kudus, karena tubuhku merinding semuanya. Wah, kalau mulai giginya gemeretuk, mulutnya mulai goyal-goyal gitu, wah ini aku dapat bahasa roh. Tapi kalau tidak mendapatkan sesuatu, walaupun dia sudah minta, walaupun dia sudah didoakan, dia tidak merasakan sesuatu. Wah, ini Tuhan belum mengurapi saya. Wah, ini saya belum dapat bahasa roh. Itu namanya tidak punya iman. Saya tidak akan berkata ada orang Kristen yang punya golongan iman setengah atau seperempat atau 3/4, tidak. Saya hanya kelompokkan orang Kristen yang punya iman dan orang Kristen yang tidak punya iman. Dan orang Kristen yang tidak punya iman adalah orang Kristen yang munafik. Untuk apa saja? Kenapa saya bilang munafik? Mulutnya kalau diterangkan bilang percaya, baca firman bilang percaya, kalau ditanya bilang percaya, tapi tindakannya tidak menunjukkan dia percaya kepada firman itu. Nah saudara, tentu Anda pernah juga menghadapi hal seperti itu. Itu sebabnya kita harus bertindak. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center,
Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.